Jadi sekali lagi banyak data yang berseliweran di kita, termasuk data IKN, dipalsukan. Presiden Jokowi bilang, saya ingin ada kegiatan industri di Rempang. Berapa tanah yang diperlukan? 7.000 hektar. Tapi yang digusur 17.000 hektar. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk dua orang keynote speaker kita, narasumber kita. Saya rasa tepuk tangan Anda masih cukup sederhana untuk dua orang tokoh kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Oke, selamat datang Bung Rocky dan juga Bung Diki. Kalau Bung Rocky mungkin kepanjangannya kita sebut Bung Roger ya. Kalau Bung Diki kita sebut Bung Dikmar gitu ya. Diki Ahmad. Ya. Oke, selamat datang di Trenggalek. Ya, terima kasih teman-teman Trenggalek. Oke, gimana kabarnya Bung Rocky? Enak. Trenggalek gimana? Suasananya dibanding dengan Jakarta? Trenggalek ada suasana terlalu adem. Mesti ada suasana yang lebih berbahaya di sini. Wah, ini mulai nyerempet-nyerempet ini. Nah, teman-teman perlu kami informasikan bahwa Bung Roger dan juga Bung Dikmar ini datang di Trenggalek itu sudah mulai dari kemarin. Jadi kemarin kita sudah ada ngobrol bareng dengan beberapa perwakilan komunitas untuk kemudian kita melakukan pembacaan terhadap isu-isu yang ada di Trenggalek. Nah, seperti yang kita kenal bahwa Trenggalek sebenarnya memiliki segudang potensi, mulai dari sumber daya alamnya, sampai kepada sumber daya manusianya juga. Namun kita juga menyadari bahwa di Trenggalek ini juga secara kemanfaatan keberdayaan terhadap SDM ataupun SDA yang ada belum cukup maksimal tergali. Nah, untuk itu hari ini kita sama-sama akan mendapatkan pencerahan ya dari dua sosok ini, karena beliau berdua ini datang ke suatu lokasi pasti membawa sebuah solusi ataupun solusi yang banyak. Siap Bung Roger? Iya, saya mau dengar problem bukan mau kasih solusi. Oke, mau mendengar problem dan sudah sebagian mendengar dari diskusi yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, sebelum kemudian teman-teman nanti akan menanyakan beberapa hal dan juga menyampaikan problematika yang berkembang di Trenggalek, kami berikan kesempatan dulu kepada Bung Dikmar untuk bisa menyampaikan sekelumit trigger kepada rekan-rekan semuanya, berharap nanti setelah kegiatan kita selesai nanti, teman-teman terpantik akal sehatnya untuk bisa semakin dimaksimalkan untuk kebermanfaatan di Kabupaten Trenggalek. Tanpa mengurangi rasa hormat, 30 menit kami berikan kesempatan untuk Bu Dikmar ataupun secukupnya. Monggo. Oke, kondisional mawon. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik semua, perkenalkan nama saya Diki, kebetulan Ketua Forum Diskusi Akal Sehat Indonesia. Kami sengaja sering mengajak Bang Rocky keliling Indonesia ke kampus-kampus, ketemu dengan pemuda-pemudi, masyarakat, untuk bisa bertukar pikiran tentang akal sehat dan problematika yang ada di masyarakat. Anda mungkin sudah bosan ya dengar kritikan dari siapapun, sudah menyampaikan berkali-kali kepada pemerintah, kepada negara, tapi tetap saja perjalanannya seperti itu juga. Ya, Bang Rocky udah teriak-teriak bajingan tolol kepada Pak Presiden pun tidak merubah kebajingan dan ketololannya. Sehingga artinya bahwa sekarang kita tetap harus menggunakan pikiran akal sehat menyampaikan kritik itu, tetapi harus ada gerakan yang nyata buat masyarakat. Oke, sorry ya, saya sedikit pakai PowerPoint untuk bisa membantu men-trigger pemikiran teman-teman. Ya, next. Ya, ini kita bicara IKN ya, mimpinya seorang Jokowi. IKN itu too good to be true. Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Karena faktanya negara nggak punya cukup uang untuk melakukan itu.
Jadi kalau Anda lihat Sri Mulyani dengan Menteri PUPR masih berada di atas jembatan, sementara Jokowi dengan Bahlil sedang berada di jalan di atas awan-awan. Sampai saatnya mereka sadar akhirnya terjatuh ke bawah itu, bahwa ternyata IKN ini memang tidak bisa dilanjutkan lagi. Ya. Ilustrasinya adalah, apakah Anda Trenggalek ingin seperti ini juga? Diimingkan sesuatu yang indah tapi akhirnya kemudian tidak menjadi kenyataan. Malah menjadi satu daerah yang alamnya bisa menjadi berantakan. Next. Ya, ini Trenggalek ya. Kita tidak membayangkan ini seindah IKN, tapi paling tidak sekarang suasananya kondusif. Ya. Tingkat harapan hidup masyarakat Trenggalek ini ternyata cukup tinggi. Ya. Tingkat kebahagiaan masyarakat Trenggalek cukup tinggi ternyata dengan kondisi yang seperti ini. Next. Anda juga punya potensi alam yang luar biasa, ya. Ada pantai, ada kemudian potensi-potensi perkebunan lainnya. Next. Ya. Ini ada kawasan wisata mangrove juga Anda punya. Jadi begitu indahnya, begitu bagusnya suasana ini sebenarnya. Next. Kemudian ada juga potensi cengkeh yang Anda miliki di Trenggalek. Next. Ya, potensi laut juga ada, potensi perikanannya juga luar biasa di Trenggalek. Hanya belum banyak beberapa investor yang memberdayakan potensi laut ini dengan lebih baik. Sebaiknya negara pemerintah lebih memikirkan potensi ini lebih baik daripada memikirkan potensi-potensi lain yang belum tentu memperbaiki situasi di Trenggalek. Next. Lalu ada isu katanya mau dibikin tambang emas Trenggalek. Sementara isu yang utama adalah perusakan lingkungan sehingga kemungkinan keindahan-keindahan, kenyamanan yang sudah Anda miliki sebelumnya menjadi rusak. Atau barangkali sebenarnya tambang emas ini menjadi potensi masa depan yang bagus buat masyarakat Trenggalek. Persoalannya mana yang lebih Anda dulukan? Memperhatikan potensi itukah? Oke, kembali ke tadi, ke tambang emas. Ya, ini ya. Oke. Lalu apa sih bedanya Anda mau menyetujui tambang emas atau mau membiarkan Trenggalek menjadi tetap natural tapi potensi-potensinya diberdayakan? Jawabnya begini. Next. Ya. Ada yang mau makan bakso di toilet begini? Ada satu rumah makan, tempatnya bagus, bersih, higienis. Toiletnya juga bersih, higienis sekali. Jadi Anda makan bakso di tempat itu. Ada yang mau di sini? Ada yang mau di sini makan di tempat itu? Enggak ada. Oke, next. Anda mau bakso ini? Mau ya? Hampir semua pasti mau kalau makan bakso di tempat ini. Padahal kalau Anda lihat, embernya cuma satu, bekas mangkoknya banyak, nyucinya tuh cuma dicelap-celup, celap-celup, celap-celup. Kemudian dituangkanlah kuah bakso. Maka Anda bayangkan kuman dan bakterinya lebih banyak di dalam situ dibandingkan Anda makan di tempat toilet tadi. Tapi Anda tetap milih mana? Tetap milih makan yang di sini yang tidak higienis atau mau makan tempat yang tadi? Pasti Anda tetap bilang saya lebih baik makan di sini daripada makan tempat yang tadi. Setuju ya? Oke. Kenapa? Apa bedanya? Coba kembali ke sebelumnya. Ya. Ini adalah pengusaha tambang emas. Dia mau makan di sini karena dia pikir tempat ini higienis, bagus buat dia. Tapi dia tidak punya norma. Dia tidak punya etika lingkungan, tidak punya moral etika lingkungan. Dia hanya pikir bahwa ini higienis, ini normatif saja, tapi dia tidak punya normatif. Anda menolak karena tidak normatif, tidak bermoral. Anda dari kecil
tahunya tempat ini adalah tempat buang air besar. Lantas ketika dijadikan tempat makan, Anda menolak karena secara moral, secara budaya Anda sudah menolak, ini bukan budaya kita, ini bukan moral kita. Petambang-petambang itu atau pengusaha itu mungkin berpikir begitu. Etika moral nomor 2. Ini ada tempat yang lebih higienis daripada tempat yang Anda suka. Ya. Lalu next. Ya, sementara ini pilihan Anda ingin natural saja. Yang penting Anda tidak melanggar etika, tidak kelihatan seperti orang yang tidak punya moral, dan lebih tidak tahu diri. Ya, kira-kira itu bedanya. Masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat Trenggalek, natural saja, biasa saja, daripada makanan yang tempatnya higienis dan mewah tadi, tapi tidak ada moral di dalamnya. Ya, next. Terima kasih. Jadi saya bilang terima kasih karena sebentar lagi Pak Rocky pasti tidak akan pernah berhenti untuk menghajar yang di sebelahnya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Luar biasa yang disampaikan oleh Bung Diki Ahmar siang hari ini. Namun simpan dulu emosi teman-teman, simpan dulu rasa penasaran teman-teman atas apa yang sudah disampaikan oleh Bung Dikmar. Karena ini yang disampaikan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dengan yang selama ini mungkin kita terima informasinya. Kita akan diperdalam lagi oleh paparan dari keynote speaker kita, Bung Rocky, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bung Dikmar, termasuk dengan segala potensi yang ada di Trenggalek, namun juga tetap ada potensi ancamannya. Kami persilakan secukupnya waktunya. Los. Oke, terima kasih teman-teman. Saya baca pendapatan Trenggalek lebih banyak datang dari rumah sakit. Itu karena kalian makan bakso yang piringnya kotor. Jadi ajaib misalnya, kalau tadi diterangkan Pak Diki, ada kebahagiaan, usia harapan hidup rakyat Trenggalek itu di atas nasional tuh. Jadi Anda sebetulnya umurnya panjang, tetapi mengapa Anda masuk keluar rumah sakit? Jadi masalahnya di situ ada sesuatu yang nggak benar di dalam data yang ada di pemerintahan Trenggalek itu. Orang yang masuk keluar rumah sakit artinya dia tidak sehat. Artinya kemampuan dia untuk memanfaatkan bonus umurnya itu dihabiskan di ranjang rumah sakit. Mestinya di ranjang pengantin. Jadi sekali lagi banyak data yang berseliweran di kita, termasuk data IKN, dipalsukan oleh mereka yang sekedar melihat data ansih. Tadi diterangkan tadi di dalam caption tadi, ada IKN. Lalu kita nggak pernah bisa bayangin isi IKN itu seperti apa sebetulnya. Kita tahu bahwa IKN itu adalah tempat yang paling bagus di Indonesia. Ada air mengalir jernih di situ, ada burung di udara, tidak ada tiang listrik melintang, indah sekali. Tapi sebetulnya dia indah di laptop Pak Jokowi. Di dalam laptop aja. Di dalam kenyataan itu proyek yang berantakan. Hari ini Pak Jokowi lagi ada di Dubai, nyari investor untuk masuk ke IKN. Padahal sebetulnya Pak Jokowi masa jabatannya udah mau berakhir. Buat apa dia cari investor lagi? Padahal sebetulnya seluruh janji investasi itu yang masuk ke IKN nol. Dari 3-4 tahun lalu Pak Jokowi promosikan terus bahwa IKN akan masuk 1.200 investor. Dan saya bilang pada waktu itu, setahun yang lalu Pak Jokowi berbohong, hoax. Lalu saya dilaporkan ke polisi. Bahkan oleh PDIP yang bupatinya, Bupati Trenggalek. Tapi belakangan PDIP berselisih dengan Pak Jokowi, lalu saya dipuji-puji oleh PDIP. Jadi bayangkan bagaimana politik itu dikendalikan oleh isu. Sekedar isu. Sekarang saya bersahabat dengan Ibu Mega, bersahabat dengan Pak Hasto, pasti akan bersahabat dengan Bupati Trenggalek kalau dia nggak pindah partai.
Nah, saya mau supaya ada pembicaraan yang jujur tentang nasib negeri ini, termasuk nasib Trenggalek. Kalau kita lihat tadi, saya dapat kaos dari teman-teman panitia kabar Trenggalek yang memperlihatkan di situ bahwa Trenggalek ini bukan punya rakyat, dia punya BUMN perhutani. Karena separuh dari wilayah ini dikuasai oleh perhutani itu. Sebetulnya perhutani itu adalah BUMN. Tugas BUMN adalah mensejahterakan rakyat, bukan mencari untung dari rakyat. Nah, poin ini yang mesti kita pastikan dulu. Nah, sekali lagi, kalau kita jadikan Trenggalek ini sebagai contoh bagaimana data itu kelihatan tidak konsisten, ada kebahagiaan, tetapi lebih banyak orang masuk rumah sakit. Kita mau periksa apa yang terjadi di situ sebetulnya. Kalau sumber daya yang ada di di Trenggalek ini, kita manfaatkan dengan baik, maksimalkan pohon duren, maksimalkan manggis, maksimalkan jalur pantai yang panjang itu. Maka tidak mungkin kita pergi pada ekstraktif industri. Ekstraktif industri itu, tambang emas misalnya, itu adalah hal terakhir kalau masyarakat Trenggalek bisa mengoptimalkan sumber daya alami dia kan. Sumber daya yang secara natural tidak merusak lingkungan. Tambang emas pasti merusak lingkungan. Tetapi kadang-kala kita bikin kalkulasi bahwa secara ekonomis tambang emas itu lebih cepat untuk menghasilkan kemakmuran daripada pohon duren. Pohon duren kena ulat dia mati itu. Tapi juga dengan cara yang sama kita mesti hitung apa ongkos ekologis dari tambang emas itu. Apakah pemurniannya itu berbasis pada teknologi atau sekedar dimaksudkan untuk keterangan kecil bahwa sudah ada AMDAL. Jadi sekali lagi semua upaya pertambangan di seluruh dunia mesti dimulai dengan AMDAL. Anda boleh persoalkan investasi di situ, tetapi mulai dengan data AMDAL-nya. Saya balik pada soal yang lebih kita maksimalkan hari ini. Bagaimana Trenggalek menjadi proponen, menjadi pemuka di dalam upaya untuk mempersoalkan kebijakan ekonomi nasional. Saya kasih contoh, suatu waktu nanti nasib Trenggalek itu sama dengan nasib Rempang. Karena diperlukan investasi, maka negara bilang, Presiden Jokowi bilang, saya ingin ada kegiatan industri di Rempang. Berapa tanah yang diperlukan? 7.000 hektar. Tapi yang digusur 17.000 hektar. Kan gak masuk akal, buat apa? Demikian juga kalau ada tambang di sini, dari awal kita tahu berapa yang dibutuhkan dan berapa hasil yang bermanfaat bagi rakyat. Bukan berapa hasil yang bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, karena itu palsu datanya. Karena semua hal yang diekstraksi dari bumi itu, metodenya adalah harus menyebabkan CSR-nya tinggal di Trenggalek, bukan pindah ke Solo CSR-nya. Jadi sekali lagi, itu soal pilihan saudara-saudara sebagai rakyat yang mampu untuk mengukur apakah investasi di sini bermutu atau tidak. Kalau dia investasi asing dicek juga di negara awalnya, apakah dimungkinkan perusahaan itu beroperasi sambil merusak lingkungan. Nah, masalah ini harus ada datanya nih, supaya kalau kita bicara kita mampu untuk mengargumenkan masalahnya tuh. Tentu saya tahu bahwa ada situasi kemarahan karena menganggap bahwa satu waktu nanti bumi ini, gunung-gunung karang itu yang menjadi sumber pemukiman air itu akan menjadi kering. Tetapi mesti ada argumen yang kuat. Karena kita ingin supaya setiap kali kebijakan itu diajukan, entah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada argumen tandingan. Nah, teman-teman di kabar Trenggalek bersama-sama dengan komunitas akal sehat di sini, terutama anak-anak muda itu OKP, lakukan riset yang memungkinkan kalian menuntut hak kalian, entah itu dalam bentuk keikutsertaan saham, entah itu dalam bentuk pembagian keuntungan dividen nanti, entah itu tentang CSR dan sebagainya tuh. Saya ingin supaya hari ini ada kesepakatan kita untuk membaca arah pembangunan Trenggalek, terutama bagi mereka yang ingin bertempur mungkin 2029, ada yang ingin jadi anggota DPR, ada yang ingin jadi bupati. Tetap upaya kompetisi itu didasarkan pada kemungkinan-kemungkinan terbaik yang bisa dihasilkan dari sumber-sumber alami kita tuh. Saya kira itu pengantarnya, dan saya anggap bahwa ini pertemuan untuk memulai keterangan-keterangan kritis tapi dengan analisis akademis yang kuat. Kalau enggak kita hanya dituduh untuk
nyari sensasi. Saya tidak ingin cari sensasi. Kita mau ada substansi dari pembicaraan ini, bukan sensasinya. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan kepada dua pentrigger kita. Nah, tentu dari apa yang sudah disampaikan baik oleh Bung Rocky ataupun Bung Digmar siang hari ini membawa penasaran-penasaran baru kepada teman-teman atau mungkin membawa sesuatu yang pingin kemudian lebih diulik lebih dalam.